awalnya sebenarnya saya seorang yang minderan, tidak percaya diri. Jadi untuk berdiri di depan kelas, berbicara dengan bebas, begitu kepada mahasiswa itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi saya ingat sekali pertama kali menjadi asisten di Petra waktu itu. Ya, jadi asisten dosen saya bawakan responsi. Jadi materi yang saya siapkan kurang lebih untuk 2 jam pelajaran, jadi kurang lebih 1,5 jam begitu ya. Itu tidak sampai 30 menit habis. Saking nggak beraninya saya melihat muka tegang, gitu ya, grogi. Jadi seperti membaca aja jadinya. Saya yakin yang paling banyak saya sakiti sebenarnya ya istri dan anak-anak saya. Iya, karena ini, orang lain kan begini, tidak ada gesekannya. Tapi dengan istri dan anak kan dekat, jadi itu kesulitan, itu tantangan yang luar biasa. Jadi justru bisa jadi I'm not a good father, I'm not a good husband, I'm still learning. Saya mungkin melakukan banyak kesalahan sebagai suami dan juga bapak. Saya harus masih terus belajar. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi. Bersama dengan saya Sinto, kita saat ini di episode ke-12. Artinya persis sudah 1 tahun, mulai tahun yang lalu ketika Hari Guru Nasional November, dan ini adalah episode di bulan Oktober. Ya, bersyukur kepada Tuhan bisa sampai kepada tayangan episode ke-12, dan tamu kali ini adalah tamu yang sangat istimewa ya, jangan dilewatkan. Topik kita di episode ke-12 ini adalah guru dan pemimpin yang merangkul perbedaan antar generasi. Pasti penasaran nih, gimana nih ngobrolannya? Mari sebelum kita undang tamu istimewa kita intip dulu nih, siapa sosok Guru Gembira kali ini. Iya, kita udah bisa melihat nih di sini. Ya, kita undang saya bersama dengan Profesor Juwantoro Harjito. Selamat siang, Pak Juan. Selamat siang, Bu Sinto. Terima kasih sudah diberi kehormatan. Terima kasih sekali. Saya masih ingat betul di tahun sekitar 2012 atau 2013 itu pertama kali bertemu dengan Bapak di Malaysia. Waktu itu Bapak menyapa saya, dan ya itu makanya saya ingat. Bapak menyapa saya bertanya tentang salah satu murid kesayangan saya, Kevin Agusta. Ya, itu yang mempertemukan kita di awal, dan saya punya kesan khusus. Ini seorang rektor dan seorang dosen yang sangat perhatian kepada siswa yang ya unik gitu ya menurut saya. Dan saya dengar Kevin ini sudah selesai S2 ya, Pak. Betul. Luar biasa. Itu kebesaran Tuhan ya, Pak. Dan kalau tidak ada komunitas ataupun university yang memfasilitasi anak-anak yang seperti ini, mungkin ini nggak ketemu itu sinar seperti ini. Ya, Pak Juan, itu sebabnya saya bersyukur sekali bisa mengulik ini nanti, belajar dari Pak Juan bagaimana ini. Karena
dapat bocoran nih Pak di kanan kiri. Oh, Pak John itu seperti ini, Pak John seperti ini. Ini salah satunya nih Pak. Dari obrolan kita yang lalu, saya jatuh hati dengan alat-alat ini. Banyak alat-alat yang digunakan yang membuat sipil itu sulit ya Pak ya. Semua orang tahu lah dari dulu teknik sipil ini sulit. Tapi bisa menjadi mudah dengan adanya alat itu. Mungkin boleh berbagi Pak, gimana nih? Kok bisa sampai ke sono nih? Iya, Bu Sinto, terima kasih. Jadi, ya saya Juwantoro, saya memang mengajar di Prodi Teknik Sipil. Ya. Memang yang salah satu hal yang saya hadapi, jadi saya banyak ngajar di bidang struktur, terutama jadi bisa desain. Kalau desain lebih banyak memang dulu beton, tapi terakhir saya sudah lebih ke analisa struktur, mekanika, bahan, dan seterusnya. Nah, yang saya hadapin adalah teman-teman ini mahasiswa kadang pinter menghitung, tetapi ketika sebagian ada mengalami kesulitan untuk memvisualisasikan dan nanti harapannya kan bisa menginternalisasi. Jadi tidak sekedar hanya pintar ngitung, menghafal, tetapi kalau dia sudah bisa menginternalisasi itu nanti kan dia bisa justru bisa sesuatu yang dipelajari itu jadi hidup gitu ya. Nah itu karena itu sebenarnya enggak ini bukan ide yang orisinal dari diri saya. Jadi ada dosen senior saya dulu pakai mainan anak-anak namanya Mekano. Kemudian ada waktu saya mengajar di Malaysia itu ada satu dosen senior yang pakai penggaris mika. Nah, akhirnya oke, tapi saya kemudian come up dengan beberapa yang saya coba cari kembangkan ya dari bahan-bahan yang gampang, yang murah, tetapi yang lebih bisa memvisualisasi. Boleh. Contohnya ini busa saja sebenarnya busa lah ini sangat menolong ketika mereka belajar misalnya teori lentur ya, balok dan seterusnya ketika melentur. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah untuk mereka memvisualisasi mana bagian yang tertarik, mana bagian tertekan, termasuk garis-garis ini ada artinya dan itu menolong mereka untuk itu ketika balok ya. Kadang-kadang juga ini saya pakai garis berwarna-warna ini juga membedakan ya. Warnanya ini juga hijau, merah, biru dan seterusnya ini. Dan di textbook nggak ada nih ya Pak ya? Nggak ada termasuk ini. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk termasuk kalau melentur ke sini ya. Hitungannya sini. gimana? Iya. Gitu. Lebih mudah nantinya. Iya, baik. Ini kalau balok. Nah, kalau dia tiang ya, kolom. Nah, ini ya. Kenapa kok dia selalu melengkungnya begini? Kok nggak ke sini? Nah, ini kan sesuatu. Jadi ini lebih mudah untuk membayangkan. Juga ketika dia mengalami puntir, apa yang terjadi ya garis-garis ini. Berbeda dengan kalau dia penampangnya bundar, misalnya dia puntir, berbeda, case-nya beda. Nah, itu menolong. Iya, betul. Saya juga bisa pakai chopstick, ya. Nah, kalau mahasiswa karena tidak selalu mereka punya ini, saya suruh mereka punya ini saja. Murah. Kalau tidak ada ini. Kalau tidak ada ini, karena sehari-hari lebih praktis, saya minta mereka punya ini. Nah, ini kan lebih mudah praktis. Nah, ini juga. Kenapa sih kalau tower itu mesti bentuknya segitiga atau rangka jembatan? Kok segitiga? Nah, kalau tidak segitiga, segi empat, nah ini gini. Nah, ini disebut tidak stabil. Sedangkan kalau segitiga kan enggak. Ini disebut stabil. Ya, dan banyak ternyata yang itu bisa dipelajari dengan yang begini-begini ini.
Ya, kalau di analisa struktur garis pengaruh macam-macam itu Iya, sebenarnya iya, bisa dari barang yang simpel-simpel begini. Jadi bukan cuma anak SD nih, mahasiswa pun dengan seperti ini Ya, sangat membantu betul, ya. sangat membantu karena yang simpel-simpel Saya nggak begini, mengerti teknik sipil ini jadi oh gitu ya. yang Lenturnya simpel-simpel pun- begini, ini sangat membantu. Oh. Iya, kadang-kadang mereka nggak bisa membayangkan ternyata di sini ada sesuatu. Jadi ini kan dipotong. Dipotong. Nah, di sini ini ternyata ada sesuatu. Nah, Oh begitu. Untuk menggandengkan itu. iya, Oh iya iya. betul. Lah, ini hanya visualisasi saja. Iya iya. Ya, iya, ini iya, visualisasi. Ini kan simpel ya, tidak bagus-bagus amat. Iya iya iya. Tetapi yang ini menolong lah. Itu Iya, saja iya. sebenarnya. Simple as that. Pernah Kak Bapak membandingkan sebelum menggunakan ini dan setelah menggunakan ini apa yang berbeda gitu? Kalau ini belum. Hanya ya yang saya lihat dari feedback yang mereka berikan. Iya. Kan setiap akhir semester mahasiswa Ada bisa memberikan evaluasi ya? evaluasi. Dan itu banyak yang menulis. Iya Tapi iya. kalau membandingkan itu enggak. Iya. Kemarin saya bertemu dengan mantan mahasiswanya Bapak. Oh. Dan ya saya kan pas saya besok podcast dengan Pak Juan. Coba kamu cerita, dia bilang, "Wah, kalau itu Bu bisa pelajaran yang sulit mekanika bahan ya?" Ya. Iya. Saya dulu ikut itu Bu. Dari yang sulit itu menjadi kita mengerti Bu. Dan beliau itu pasti membantu mahasiswa yang kesulitan. Tidak akan pernah menyerah untuk menolong. Wah, ini apresiasi dari mantan mahasiswa ini. Lalu yang amazed lagi adalah mengatakan dan selalu kalau memberi kuliah dalam bahasa Inggris. Ini kaget saya. Wah, saya berada di sekolah, tidak di universitas, tetapi di sekolah-sekolah yang internasional yang conduct teaching subject in English, itu kesulitannya adalah bagaimana mengubah term-term yang asing ini buat anak-anak itu bisa dipahami. Dan saya tanya, loh full English? Full Bu? Kalian mengerti? Mengerti. Wah, itu saya mau tanya tuh Pak, di mana tipsnya kok bisa begitu? Itu gimana Pak? Sebenarnya simpel Bu, karena kalau kita di engineering teknik, Iya. sebenarnya justru term-termsnya yang standar itu dalam bahasa Inggris. Justru kadang-kadang kita agak sulit untuk menerjemahkan. Oh, I see. Dan tetap karena itu sebenarnya menurut saya kok lebih justru waktu saya dulu pernah 5 tahun mengajar di Malaysia ya, ketika ditanya teman-teman di sana, kamu di Indonesia ngajar teknik dalam bahasa apa? Saya bilang dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana kamu menjelaskan term-termsnya yang sudah sangat standar dalam bahasa Inggris? Kan textbook-textbooknya kan mayoritas dalam bahasa Inggris, ya. Jarang sekali textbook dalam bahasa Indonesia. Nah, saya bilang ya sebagian banyak sih yang diterjemahkan, ya. Tetapi menurut saya kok ya kurang kena ya, kurang klik gitu kalau diterjemahkan ya. Ada yang betul, belum ada yang pas. Jadi Iya. tetap bisa diterjemahkan, bisa. Iya. Dan kalau mahasiswanya kesulitan apa yang Bapak lakukan kalau dengan bahasa Inggris itu? Kalau selama setelah pandemi memang sementara ini saya dalam bahasa Indonesia karena dulu memang ditugasi untuk ngajar dalam bahasa Inggris. Ya, berhenti ketika pandemi. Ya. Kalau kesulitan sebenarnya kan ya karena mahasiswanya Indonesia, jadi kadang-kadang memang saya harus menggunakan 2 bahasa. Kalau memang mereka kesulitan, khususnya di awal-awal semester. Tapi setelah itu biasanya bisa lanjut. Apalagi textbooknya bahasa Inggris. Ya, slide semua saya dalam bahasa Inggris. Jadi itu. Wah, menarik sekali ya. Mungkin Pak Juan ada pengalaman yang berkesan ketika sebagai guru dosen ya, selama berapa? 35 tahun. Kalau saya hitung kemarin. Ya, kurang lebih mulai 35, 88 lah. 88,
Betul. 88 Iya. secara full jadi dosen, tetapi Sebelumnya mulai sudah? asisten dan seterusnya itu mungkin iya. 85, 86 gitu sudah mulai. Ada pengalaman yang teringat betul Pak Johan? Gini, awalnya sebenarnya saya seorang yang minderan, tidak percaya diri, jadi untuk berdiri di depan kelas, berbicara dengan bebas, begitu kepada mahasiswa itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi saya ingat sekali pertama kali menjadi asisten di Petra waktu itu, Iya. ya. Jadi asisten dosen saya bawakan responsi. Jadi materi yang saya siapkan kurang lebih untuk 2 jam pelajaran, jadi kurang lebih 1,5 jam begitu ya. Iya. Itu tidak sampai 30 menit habis. Oh. Saking nggak beraninya saya ngadep melihat Melihat, muka, gitu ya. tegang, gitu ya, grogi. Iya, 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 Jadi iya. seperti membaca aja jadinya. Iya, iya, iya. Jadi 30 menit Selesai? selesai. Bingung? Mereka juga bingung, tidak ada pertanyaan. Ya sudah. Itu yang sangat yang terus teringat bagi saya. Iya, iya, iya. Iya. Ada kecemasan yang sangat besar ya ketika itu ya Pak Johan. Dan ya. memang pada dasarnya saya dulu tidak pede, ya. Gimana memerangi itu Pak? Ketika di posisi itu sampai berlambat laun bisa mengalahkan diri sendiri. Ya, waktu mahasiswa saya memang waktu mahasiswa S1 itu saya menyadari memang itu kelemahan saya. Jadi, tapi saya ingin memperbaiki diri. Ya, jadi pas tuh lingkungannya baru, nggak ada yang kenal. Itu kesempatan bagi saya untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin kalau di lingkungan ini lama, yang orang sudah kenal saya bisa Iya, jadi lebih grogi ya. lebih grogi. Tapi karena di lingkungan baru, saya kan dari Blora ke ini Surabaya, ya, Petra, Surabaya, nggak ada yang kenal. iya. Nah itu kesempatan. Jadi kasarnya dikasih tugas apa aja, saya mau gitu. Jadi di persekutuan mahasiswa suruh jadi MC, mau. Itu seperti latihan-latihan kecilnya Latihan, begitu ya. Tapi Iya, ya di iya. rumah ngapalin. Ya itu latihan-latihan yang saya Iya, iya, lakukan. iya. Jadi Iya, iya, iya. ada lomba apa, ya ikut, Iya. ya gitu. Nah itu mungkin proses ya. Betul, 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 betul. Keberaniannya terlambat laun dapat diraih kembali dari situ ya Pak. Iya, iya. Saya ingin, kan tadi cerita dari Blora ke Surabaya. Nampaknya memang dari CV-nya perjalanannya lumayan ini ya. Dari Indonesia sampai ke kota NTT ya, Iya. Kupang ya. Bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan seorang guru nih awalnya? Awalnya katanya guru sekolah minggu juga ya. Oh iya dulu. Wah, Ya. gimana Nggak, ceritanya? memang saya tumbuh dari lahir besar di Blora sampai Iya. SMA. Blora itu di Jawa Tengah. Nah, papa mama sebenarnya tidak ada latar belakang pendidikan yang maksudnya bukan orang yang bekerja di dunia pendidikan ya. Papa mama ya sederhana, pendidikan pun juga rendah, SD kelas 2 ya. Papa kelas 5. Jadi tapi satu hal, papa mama ini walaupun pendidikannya sederhana, tapi kedua-duanya senang membaca. Dia itu membaca dari kami pun meracang ya, Iya. papa meracang. Jadi Iya. untuk bungkus biasanya beli majalah bekas apa. Lah itu sebelum dipakai itu dibaca. Apapun. Jadi apapun dibaca ya? termasuk majalah bahasa Jawa. Dulu ada Joyoboyo dan Penyebar Semangat. Iya, iya. Itu pun kami baca. Oh, Jadi udah ngeliat papa mama semua begitu. membaca. Oh. Iya. Walaupun mama pendidikan yang kelas 2 SD, papa kelas 5, tapi semuanya membaca. Lah itu mungkin menolong ya. Iya, 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 iya. Terus ada satu guru SD kelas 5, kelas 6. Saya sekolah di SD Katolik di Blora. Iya. Pak guru ini luar biasa. Bisa membuat sesuatu yang biasanya momok, membosankan. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik. Contoh, zaman dulu ada pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah mesti ngapal tahun, ngapal
nama. Nah, ilmu bumi, ya geografi, Iya. itu yang paling sulit adalah peta buta namanya. Gambar peta, kota-kota, sungai, gunung harus hafal. Iya, iya. Nah, itu paling sulit. Tapi beliau bisa membuat ini menarik. Nah, itu. Kalau sejarah jadi cerita. Beliau bisa seperti beradegan, bawa bambu runcing, nah kayak gitu. Jadi kita menunggu pelajaran sejarah. Ilmu bumi pun menjadi tidak terlalu sulit. Nah, itu. Jadi itu berkesan sekali bagi saya. Sehingga ketika satu kali diminta menulis cita-citaku lah, biasa tuh sering waktu SD selalu begitu ya Pak ya. Yang teringat di saya adalah guru itu, Pak Kianto namanya. Yang teringat di saya Pak Kianto. Jadi yang saya tulis, saya kepengen jadi guru seperti Pak Kianto. Itu kelas 5 SD. Saking dia terinspirasi banget gitu ya Pak ya. Itu terbawa. Itu terbawa hanya ketika saya kuliah di Petra, saya bertemu dengan senior yang dosen yang saya tertarik dengan hidupnya, dengan profesi mereka, dan itu yang kemudian saya tetap jadi guru, tetapi gurunya mahasiswa. Nah, itu yang saya inginkan. Sudah jelas spesifik gitu, guru untuk mahasiswa. Betul. Baik. Akhirnya itu yang membawa sampai ke Mandira, Widya Mandira ini. Betul. Karena bayangan saya waktu itu jadi guru, jadi dosen ya di Petra. Ya itu yang saya tahu ya. Dan saya memang senang beberapa dosen saya Tetapi saat itu tidak ada formasi yang terbuka untuk dosen teknik sipil. Saya ngelamar tapi tidak diterima. Karena Petra saat itu ada membuka beberapa jurusan baru yang lebih membutuhkan dosen. Karena itu ya sudah. Saya berpikir kalau cita-cita saya jadi astronot nggak bisa dapat, pantaslah itu satu dari sekian juta orang. Tapi mau jadi guru aja kok nggak bisa. Ya itu ceritanya. Jadi as simple as that. Ada kesempatan di Kupang, NTT, ya saya ke sana. Dan cukup lama di sana ya, Pak. Cukup lama, hampir 13 tahun. 13 tahun. Iya. Jadi sudah menyatu dengan budaya ini. Nampaknya ya. Orang sana bilang sumakaditi. Apa itu Pak? Sudah melekat, sudah. Iya. Setelah itu baru ke Malaysia. Malaysia sebelumnya ya? Enggak, ya selama di Kupang itu saya cari beasiswa, dapat beasiswa untuk ambil S2 di Thailand. Ya, itu juga ngikutin jejak beberapa dosen saya di Petra. Saya di Petra banyak yang ke AIT. Thailand, AIT Asian Institute of Technology. Asian itu terkenal sekali. Betul. Dan kemudian setelah 13 tahun saya apply beasiswa lagi untuk PhD. Juga berkat Tuhan dapat beasiswa lagi dari pemerintah Australia. Kertin itu ya Pak ya? Saya 4 tahun di Australia dan setelah itu baru ke Malaysia. Baru ke Malaysia. Ya. Jadi bahasa Melayu juga bisa nih Pak ya? Sikit-sikit. Bahasa NTT-nya juga bisa nih Melayu. Baru terus kebalik base camp Surabaya nih ya? Iya. Perjalanan yang panjang tapi liku-likunya penuh dengan ini ya Pak ya? Semangat menyemangati terus sampai ke titik yang sekarang ini. Nah, kita sebelum lanjutin ngobrol, ini Pak, ini sajian saya nih Pak. Ini es guru gembira Pak. Wow. Nah, es ini melukiskan bahwa kalau es itu biarlah kehadiran guru itu menyejukkan seperti es. Kata-kata dan perilakunya manis seperti sirup, ada sirupnya. Lalu harus berbobot karena seperti santan ini ada bobotnya. Dan yang terakhir selasihnya ini menunjukkan makna berada dimanapun dia tetap bermakna, ditaruh dimanapun ya, seperti pengalaman Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Nah kita lihat ini sebelum ke obrolan berikutnya,
Kita lihat infografis ini. Saya ada satu infografis. Kecakapan mengajar guru milenial versus guru senior. Nah, studi kualitatif nih Pak, 147 guru antar generasi. Ini menarik ini. Guru milenial cakap teknologi menyadari pentingnya belajar dari pengalaman rekan seniornya. Nah, ini dari penelitian ini. Sebaliknya, guru yang senior melihat guru muda sebagai kesempatan untuk belajar teknologi demi memenuhi kebutuhan siswa masa kini dan menjalin kedekatan dengan siswa. Ini ada di penelitiannya di sini, 147 guru di Amerika. Gimana menurut Bapak statement ini? Saya sepakat. Ya. Ya. Guru, dosen senior pasti punya rekam jejak pengalaman yang panjang. Ya. Tetapi memang guru yang senior ini juga terus perlu belajar dari teman-teman yang muda. Ya, karena khususnya terkait teknologi itu betul. Iya, betul. Jadi waktu pandemi kemarin, saya kan merekam. Saya enggak seneng ngajar lewat Zoom itu karena attachment-nya nggak dapet Pak ya? Betul. Tetapi saat itu kan toh harus pakai media itu. Iya. Akhirnya saya siasatin begini, saya videokan, saya membuat kuliah saya videokan, ya buat sendiri sih, sederhana saja di rumah, ya, ngerekam sendiri gitu ya? ngerekam sendiri. Oh, iya. Awalnya dibantu anak saya yang ada di rumah atau istri saya, tapi lama-lama saya buat sendiri, ya. Nah, oke. Nah itu teknologinya, ya anak saya ngajarin, mahasiswa saya ngajarin, dia termasuk ada yang ngomong, Pak dipotong-potong 15 menitan saja, ya teman-teman nggak suka kalau panjang-panjang, oke. Kemudian ada yang, Pak diupload ke YouTube, nah kemudian ada yang nolong lagi, macem-macem, ya termasuk buatkan covernya, buatan macam-macam, termasuk bagaimana setting YouTube-nya dan seterusnya. Nah itu teman-teman yang muda, ya. Betul. Ya mereka terus nyaranin saya. Waktu di kelas pun saya kesulitan, gimana saya membuat catatan dan seterusnya. Waktu pakai Zoom. Iya. Sehingga waktu Zoom itu kan ngajar saya sudah berkurang karena mahasiswa sudah belajar duluan dari video yang saya kirim, yang sudah saya upload ya di YouTube. Nah, di kelas lebih banyak waktu pertemuan itu lebih banyak diskusi. Nah, tapi waktu diskusi saya kepengen juga mencatat hasil diskusi. Saya nggak kepengen hanya rekaman, ya. Saya sengaja nggak membuat rekaman dari Zoom saya, tapi saya mencatat. Saya nggak ngerti gimana saya membuat catatan. Nah, ya sebenarnya teman-teman ini mahasiswa yang terus nyaranin, Pak buat pakai ini, Pak pakai ini. Nah, dari mahasiswanya ya? Dari mahasiswa. Juga ada alumni yang terus ngelihat saya, terus dia nyaranin. Jadi saya pakai beberapa. Nah itu kan ini kesempatan belajar dari teman-teman yang muda itu menggunakan teknologi. Menggunakan itu ya. Itu betul. Sehingga menjadi lebih berkualitas dan lebih klik ini ya. Iya. Dengan apa kebutuhan mereka. Kebutuhan. Nah, tetap beberapa hal tetap saya terapkan dari, misalnya saya berusaha untuk menghafal nama. Ketika itu saya berusaha menghafal nama. Waktu Zoom pun, ya saya panggilin terus. Jadi gitu tidak boleh ada ya. Dipanggil gitu ya. Saya panggil. Coba kita lihat nih Pak, fotonya bersama mahasiswa nih. Nah, ini ya Pak ya. Ya. Ini ya waktu kuliah umum mungkin Pak ya. Ya, ini waktu saya membuat video. Ini di rumah ini. Oh, itu di rumah ya. Kalau ini ini ada namanya still sculpture. Jadi supaya
selain ini mereka bisa visualisasi. Kebetulan di kampus ada ini alumni yang donate di belakang. Oh. Jadi ya saya ajak mereka ke sini. Langsung melihat. Oh, I Ya, see. termasuk saya ajak ke lab ya, karena mereka supaya langsung melihat ya, ini, dan bisa menghubungkan apa yang mereka pelajari. Betul. Ini di lab sebenarnya ada foto lain yang instrumentasi karena mereka bisa gimana kalau bangunan ini melendut itu realitanya kita ngukurnya seperti apa dan seterusnya. Nah itu saya bawa ke lab ya itu. Oh, wah menarik ya. Ini waktu pandemi masker semua nih Pak ya. Betul. Ini mulai pandemi mulai berkurang. Ini beberapa saja yang waktu itu bersedia ikut onsite karena waktu itu kan masih yang ada di luar kota mungkin. Iya, yang luar kota tidak perlu datang dan seterusnya. Iya, betul. Karena itu yang ini anak Surabaya yang mau datang ke kampus ya itu. Iya. Ya. Wah, ini contohnya benar-benar bisa belajar dari saling mendukung, mahasiswanya pun juga memberikan masukan kepada dosennya. Iya. Nah, sekarang kita coba ngobrol lebih jauh nih, Pak. Selain peran sebagai guru, juga perannya kan pemimpin ini. Pemimpin, saya lihat di Quakerly Simons, QS Southeastern Asia University Rankings 2023. Ini Petra ini masuk di top 100 Pak ya, Best University, luar biasa, dan perguruan tinggi swasta nomor 1 di Surabaya, luar biasa ya. Ini perjalanan yang tidak mudah. Apa Pak challenge yang paling berat ketika memimpin universitas dalam positioning yang seperti saat ini Pak? Ini pertanyaan sangat sulit untuk dijawab. Ya, karena dalam prakteknya leadership itu tidak saya sendiri ya. Itu kan ini pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, tim begitu. Jadi justru saya bersyukur ada teman-teman yang luar biasa gitu. Jadi ya di tim saya itu ada teman-teman yang luar biasa. Jadi mereka ya sebenarnya hal capaian-capaian itu banyak yang teman-teman sedikit. Kadang kita ngobrol, diskusi, bahkan ada yang mencetuskan, oke, gini, kita sepakat, ya mereka jalan gitu. Dan ya sehingga kalau menjawab pertanyaan tadi menjadi sangat sulit karena ini benar-benar kerjaan tim ya, dan teman-teman saya punya teman-teman yang luar biasa yang mau walking extra miles, ya, bekerja dengan hati dan seterusnya, sehingga jadi kalau ada capaian-capaian seperti itu, selain itu memang berkat Tuhan, tetapi juga memang adanya orang-orang yang memang dedicated untuk mengerjakan itu. Iya, ini kalau gitu pertanyaannya mungkin kesulitannya justru bagaimana supaya ini tidak berhenti nih Pak ya. Nah, itu betul. Yeah. Jadi bagaimana terus menjaga ini, menyatukan, ya, kemudian api ini tidak berhenti. Setelah sampai ke tahap ini kita bisa dilanjutkan, dan itu sesuai dengan juga kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Itu memang tantangan yang luar biasa, apalagi ketika organisasi ini tambah besar dan di luar perubahannya luar biasa cepat. Nah, ini yang itu yang sebetulnya mencemaskan ya. Mencemaskan. Terus terang itu mencemaskan. Jadi gitu ya? Betul. Ketika lingkungan eksternal berubah dengan luar biasa cepat, ya. Sementara organisasi kita sendiri tambah besar, berarti yang diajak kerjasama kan lebih banyak lagi. Ini lebih memang tantangan yang luar biasa, dan kita sendiri sebagai organisasi kan pasti juga punya visi, punya misi yang ingin dicapai dan diwujudkan. Itu jujur kadang-kadang
ngeri ya kalau melihat tantangan perubahan dan seterusnya. Kadang-kadang takut. Iya, iya, bisa dibayangkan. Karena saya membayangkannya simple. Kalau seseorang itu biasanya tidak punya satu positioning. Maksudnya kalau dia sekolah biasa-biasa saja gitu, tidak terlalu ada drive yang demikian kuat. Tapi begitu sih ada di positioning yang dipandang gitu ya, seperti ini ya, top 100 di Asia Tenggara ya, dan juga the best private university. Ini kan ada satu, gimana ini, harus tetap menjadi lebih baik dan harus terus bertumbuh dengan melibatkan semua elemen yang ada. Itu yang berat ya Pak ya? Berat. Iya. Betul-betul punya harus ada kekuatan dan pas kepasrahan dan hikmat Tuhan untuk bisa melanjutkan. Betul. Itu jujur kadang-kadang itu sangat mengganggu ya, karena kekhawatiran, kegentaran melihat itu. Tetapi di satu pihak, di pihak lain ya, itu firman Tuhan yang terus didengar, entah lewat khotbah, lewat buku, lewat apa, yang terus mengingatkan bahwa apa sih yang sebenarnya saya kerjakan ini? Untuk apa saya kerja? Ya. Dan itu kalau ketika sudah balik ke situ ya, untuk siapa saya bekerja? Nah itu yang kemudian terus menolong. Karena kalau enggak, akhirnya saya akan terperangkap dalam kecemasan saya sendiri, kekhawatiran saya sendiri itu. Jadi yang saya, salah satu hal yang saya ingat itu ya, di Efesus 2 ayat 10 kan katakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Jadi bagi saya ya, sebelumnya itu mengatakan keselamatan semua itu kasih karunia. Itu bagi saya, itu saya pahami sebagai ini adalah bagian dari rencana Tuhan ya, dan Tuhan izinkan saya untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang saya maknai dengan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Iya. Yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau saya bekerja ini sebenarnya bukan pekerjaan saya, ya, ini pekerjaan milik sang Tuhan sendiri, dan Dia sendiri sudah mempersiapkan sebelumnya, termasuk juga mempersiapkan saya sebenarnya, dan itu jadi menolong sekali. Walaupun tidak mengatakan bahwa saya bebas khawatir, bebas enggak. Tetapi itu terus menolong, menguatkan. Jadi mungkin tanpa itu saya jadi bisa lebih khawatiran dan seterusnya, atau menjadi sombong dan seterusnya. Dengan begini kan sebenarnya belajar untuk terus down to earth ya. Iya, benar sekali, setuju sekali. Dan ini sama seperti apa yang dikatakan Parker Palmer di bukunya Courage to Teach, yang beliau mengatakan bahwa akar permasalahan dari mendidik dan mengajar. Mendidik mengajar luas ya Pak ya, bisa guru murid, tapi juga bisa atasan bawahan, bisa kolega gitu ya. Nah itu terletak pada sebuah kecemasan yang muncul ketika ada sifat arogansi yang merasa bahwa saya paling tahu, saya paling bisa, saya yang lebih berpengalaman. Sebetulnya di situ tabrakan-tabrakan sering terjadi, gitu ya Pak. Dan pengalaman dari Pak Johan dan keyakinan dikaitkan dengan visi hidup Efesus 2 ayat 10 ini menyatakan bahwa kita harus menghargai orang lain, lebih ke bawah, melihat mereka istimewa, gitu juga ya Pak ya. Karena mereka pun juga sebenarnya orang yang Tuhan pakai, untuk mengerjakan bagian-bagian yang mungkin berbeda dari saya, tetapi saling melengkapi. Iya. Kita lihat nih fotonya Pak Johan bersama para koleganya ini. Ada satu yang diambil, keren ini. Ini ada mahasiswa juga. Mahasiswa. Iya, ini teman-teman dosen. Iya. Ini masih muda-muda semua nih Pak ya. Staff ini apa? Nah, apa tipsnya Pak Johan ketika menyelaraskan mereka dengan usia yang generasi berbeda?
Apa ya Bu ya? Saya enggak tahu. Enggak ada tips yang secara khusus begitu, enggak ada. Tetapi dan enggak selalu mungkin saya juga pemimpin yang baik ya. Tetapi yang berusaha saya lakukan ya belajar untuk jadi diri sendiri, otentik aja, ya. Jadi itu juga yang akhirnya dulu kan sempat saya rambut saya semir dan seterusnya, saya pengen kelihatan muda dan seterusnya. Tapi terakhir saya waktu pandemi itu juga karena konteks keadaan situasi saat itu ya. Jadi saya putuskan ya sudah, saya mau apa adanya aja deh. Being authentic. Apa adanya aja. Memang saya tidak muda lagi, jadi ya salah satunya itu. Jadi biar saja termasuk tadi kan saya juga berusaha karena saya ngajar mahasiswa yang gapnya itu dengan saya kan 40 tahun lebih nih. Betul. Ya, betul. saya jadi kadang-kadang berupaya untuk jadi muda dan seterusnya, tapi lama-lama itu kan membuat saya capek ya. Ya. Oh, sempat di masa itu ya, Pak ya? Mencoba menyesuaikan enggak, itu. maksudnya iya betul. Itu waktu I see. saya di Malaysia itu rasanya saya mulai merasakan gap itu. Saya kepingin tampil lebih muda. Saya mulai nyemir rambut itu ketika saya di Malaysia jadi dosen. Iya. Oh, iya. Itu kan saya merasa saya tua, mahasiswa saya masih muda. Nih. Nah, itu salah satunya ya. Iya. Tapi lama-lama capek. Bukan diri sendiri begitu ya kayaknya. Lama-lama capek. Jadi sudah biar apa adanya. Tetapi kok enggak tahu ya, paling tidak dari saya melihat dari itu kok ya, saya tidak melihat ada perubahan dalam mereka berespon dengan saya. Jadi ya, yang saya berusaha pertahankan misalnya berusaha menghafal nama. Nah, itu walaupun tambah tua tambah susah ngapal. Itu yang itu mengena tuh kalau itu secara yang mungkin psikologis. itu mungkin lebih bisa relate daripada saya merubah sesuatu ya. Kemudian juga saya percaya kalau mengajar atau apa dengan hati itu mereka tuh bisa rasa. Pak Juan, ini juga bocoran nih dari teman-teman yang mengenal Pak Juan. Oh, kalau seorang Pak Juan ini adalah pemimpin yang peduli. Kekhasannya adalah di kerendahan hati dan kepedulian untuk melihat keadaan di bawah, di realitanya. Dan mencoba mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Nampaknya itu memang melekat pada diri Pak Juan yang menjadi apresiasi dari teman-teman yang bersama-sama mengelilingi Pak Juan memajukan UK Petra ini. Nah, yang membuat saya penasaran selanjutnya adalah ini kita tarik lagi habis dari murid ke dosen ke pemimpin, sekarang di pemimpin di keluarga, Pak. Apa Pak hubungannya ketika memimpin sebuah institusi yang begitu besar dikaitkan dengan ketika berada sebagai kepala keluarga? Justru menurut saya keluarga yang paling sulit, Bu. Paling sulit ya, Pak? Paling sulit. Gitu ya. Karena apa ya? Itu yang the real me itu sebenarnya kan di tengah keluarga ya. Saya enggak bisa pakai topeng-topeng dan seterusnya. Ya. Apalagi kita sebagai orang Asia dan seterusnya. Ini kan banyak hal kita tuh diajar untuk misalnya ya menjaga nama baik, menjaga apa dan seterusnya itu kan seperti it's not really the real me gitu ya. Kadang-kadang kita harus pretending menjadi apa seperti dan seterusnya ya. Menjaga perasaan orang lain dan seterusnya. Nah, itu kan enggak real sebenarnya, enggak sesungguhnya. Tapi ketika di rumah itu kan semua itu lepas. Nah, itu yang sebenarnya bagi saya itu yang paling sulit karena ya itulah termasuk ketika
emosi, sedang tidak bisa dikontrol dan seterusnya. Kok di luaran kan kadang-kadang bisa pretend kita menjadi. Nah itu tantangan yang sangat luar biasa. Dan yang kedua juga gesekan itu akan terjadi kalau kita dekat. Ya, kalau kita jauh gesekan itu tidak ada. Tapi ketika kita dekat gesekan itu terjadi. Jadi itu juga salah satu yang sulit. Ya, yang ketiga bagi saya adalah tidak ada sekolahnya. Ya, menjadi suami tidak ada sekolahnya, menjadi bapak tidak ada sekolahnya. Jadi ya kita belajar kadang dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, ya, dan selain juga kasih karunia Tuhan. Jadi saya belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, selain juga mungkin belajar dari orang lain, dari buku dan seterusnya. Tetapi nah itu, dan itu kan proses yang bisa jadi sangat menyakitkan. Betul sekali. Ya, jadi betul sekali. Saya yakin yang paling banyak saya sakiti sebenarnya ya istri dan anak-anak saya. Iya, karena ini, ya orang lain kan begini, tidak ada gesekannya. Tapi dengan istri dan anak kan dekat, jadi itu kesulitan, itu tantangan yang luar biasa. Jadi justru bisa jadi I'm not a good father, I'm not a good husband. I'm still learning. Ya, saya mungkin melakukan banyak kesalahan sebagai suami dan juga bapak. Dan saya harus masih terus belajar. Iya, itu ya di obrolan yang lalu saya sangat terkesan karena berkali-kali Bapak mengatakan saya perlu terus minta maaf kepada mereka atas apa yang pernah saya lakukan. Sudah pasti. Ya karena itu kita pastilah. Ya, saya mungkin orang yang paling banyak menyakiti mereka karena mungkin itu. Wah, terima kasih, ini sebuah inspirasi yang baik ketika menyakiti meminta maaf dan terus berusaha untuk memperbaiki karena ya kita masih berada di dunia ini terus diberi kesempatan untuk getting better, more. Ada hal-hal yang memang sangat saya sesali, ya kata-kata atau tindakan saya sesali, tapi toh kan sudah lewat. Saya juga nggak bisa mengulang kembali. Jadi ya itu yang jauh lebih sulit menurut saya. Kalau sebagai guru kan ketemunya hanya berapa betul. Sebagai teman sekerja mungkin lebih sering, tapi itu pun kan kita mungkin tidak sedekat di rumah. Nah, di rumah sebenarnya ujian yang sebenarnya di rumah. Iya, dan itu yang memoles kita untuk benar-benar menjadi seperti Bapak, gitu ya, kerendahan hatinya. Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir ini. Habis ini kalau Purna Bakti sebagai rektor nih Pak ya. Apa rencananya Pak? Gini, kalau kita kami bekerja di universitas, rektor dan dekan apapun itu kan sebenarnya bukan jenjang karir. Betul. Ya, itu bukan jenjang karir. Jadi karena itu jenjang karir saya ya sebagai dosen. Nah, kalau dosen itu jenjang karirnya ya jadi lektor kepala, profesor, lah itu sudah jenjang karir. Itu jenjang karir. Kalau rektor bukan. Nah, karena itu memang ya saya harus kembali ke habitat saya. Jadi dosen. Ya. Dan itu yang itu kan bisa jadi berbeda dari profesi yang lain. Jadi tidak ada yang kurang dengan tidak menjadi rektor lagi, ya, karena ya balik jadi dosen biasa dan itu tidak ada yang kurang gitu loh. Itu happiness-nya Bapak ya. Tidak ada yang kurang. Jadi bukan berarti selesai rektor kemudian saya harus merasa kehilangan kehormatan dan seterusnya, karena hakikat kalau jadi dosen ya sekali lagi itu bukan jenjang karir. Tetapi saya tetap manusia biasa, jadi bisa jadi nanti tetap ada yang hilang. Tetapi kan saya berusaha mengingatkan diri terus dan berusaha untuk tidak mau terlalu banyak dilayani untuk sesuatu yang sebenarnya saya bisa kerjakan sendiri, sehingga mengurangilah sebagai manusia saya tidak terlalu
ketika balik itu kan pasti ada privilege yang nanti akan hilang. Yes. Tetapi saya tidak terlalu merasa terganggu. Gitu. Nah itu yang awal-awal ada yang turun mobil ada mau membawakan tas. Iya, salah satunya itu Pak ya. Saya berusaha untuk tidak mau. Ya kecuali kalau saya nggak sanggup bawa lah itu. Saya masih bisa biar saya bawa. Lakukan sendiri. Ya itu contoh kecil. Itu aja. memang keinginannya menjadi dosen dan khususnya untuk yang semester yang awal ini justru ya panggilannya ya Pak ya. Iya. Saya memang lebih suka ngajar untuk yang semester awal, tahun pertama atau tahun kedua. Ya, selain itu memang fondasi ya. Ya, saya senang enggak tahu beban saya lebih ke sana. Iya. Dan sebaliknya saya memang agak kurang suka untuk kalau saya mata kuliah yang desain dan seterusnya saya nggak terlalu suka. Dan itu memang mata kuliah di semester atas. Saya memang lebih suka yang bidang-bidang yang memang itu untuk lebih tepat untuk mahasiswa semester tahun pertama kedua. Ini basicnya memang. Basicnya dan saya pikir sangat penting. Sangat penting dan itu kalau mereka melalui periode ini dengan baik ke atasnya mereka juga lebih mulus lah. Baik ya. Ya, baik sekali, istimewa Pak. Nah, sebelum pertanyaan nanti penutup, ada yang mau menyapa nih Pak. Mari kita lihat nih mau menyapa Bapak. Salam Guru Gembira. Saya ingin menyapa secara khusus untuk adik kelas saya, Profesor Juwantoro, yang kini menjabat sebagai Rektor PCU atau Universitas Kristen Petra. Saya mengenal Pak Juan kira-kira 40 tahun yang lalu. Kami sama-sama mahasiswa teknik sipil UK Petra saat itu. Saya mengagumi Pak Juwantoro karena ia seorang yang dapat dipercaya. Kami pernah bekerja sama dalam organisasi kemahasiswaan secara khusus di pengelolaan majalah Genta yang dikelola UK Petra saat itu. Dan saya tahu Pak Juan perjalanan pengabdiannya sebagai seorang pendidik dan pemimpin di dunia pendidikan. Sungguh luar biasa. Pernah melayani di NTT, tapi juga pernah melayani di kancah internasional. Sebuah perguruan tinggi berbasis di Australia. Dan kini dipercaya di UK Petra sebagai pemimpin tertinggi. Namun ada satu hal yang saya yakin kita bisa teladani dari adik kelas saya yang satu ini. Beliau punya satu rasa kepedulian dan cinta kasih untuk membangun generasi muda. Sama seperti perjuangan para guru gembira. Dan Pak Juan juga setahu saya mungkin masih ya menjadi guru sekolah minggu. Sungguh luar biasa. Dan saya yakin apa yang nanti dibagikan oleh Prof. Juwantoro ini memberkati kita semua. Selamat melanjutkan perjalanan perjuangan buat bangsa kita melalui pendidikan. Ini salah satu mentor saya. Oh, begitu ya. Ya, beliau luar biasa. Kalau tidak ada Pak Takim mungkin saya tidak begini. Karena ini salah satu orang yang sangat kreatif. Pak Takim. Jadi ingat zaman dulu masih pakai OHP saja. Iya. Dia bisa menggunakan OHP dengan kreatif, dengan ditumpuk-tumpuk, diapain begitu. Jadi kreatif. Jadi salah satu orang yang sangat kreatif dalam mengajar. Ya, jadi dan mentor dalam organisasi juga. Iya. Itu ini beliau luar biasa. Dua orang yang hebat dan luar biasa. Baiklah
Pak Johan bisa menyampaikan langkah-langkah kecil seorang dosen dan pemimpin senior agar bisa terus hidupnya berdampak untuk generasi-generasi selanjutnya. Silahkan Pak Johan. Oke, terima kasih Bu Sinto. Saya ingin mengajak teman-teman guru ya khususnya untuk terus mengembangkan diri, ya, memiliki mentalitas yang bertumbuh, ya, growth mindset. Jadi tidak membatasi diri dengan melakukan sesuatu hanya karena itu ditugaskan kepada kita, ya. Jadi jangan membatasi diri hanya karena dengan melakukan hanya itu, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tugas, sesuai dengan job desk. Jangan terus mengembangkan diri karena saya tetap percaya ya Tuhan itu sudah mempercayakan talenta-talenta kepada kita sebagai guru, dan itu tugas kita untuk terus mengembangkan talenta-talenta itu. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan, dan itu tidak tergantung dari job desk, tidak tergantung dari besarnya gaji, tidak tergantung dari lingkungan, ya, penghargaan yang kita terima, tidak boleh. Ya. Lakukan yang terus menyenangkan. Betul. Baik dari pengembangan diri maupun pelayanan kita sebagai guru. Jangan dibatasi oleh itu. Jangan. Apalagi tadi yang kalau yang ayat firman Tuhan yang tadi saya jadi kekuatan buat saya ya, Efesus itu. Ini pekerjaan baik, ini pekerjaannya Tuhan. Ya, dan Tuhan bukan milik kita. Tuhan menyiapkan itu bagi kita untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan ini satu kehormatan. Satu kehormatan. Jadi karena bisa jadi memang situasi yang kita hadapi itu discourage kita. Entah pimpinan kita, lingkungan pekerjaan atau apapun. Dan itu biarlah itu tidak menjadi menghalangi kita. Tidak menjadi ukuran kita. Tidak menjadi ukuran kita. Ya. Setuju sekali Pak Johan. Ya, termasuk mengembangkan diri kalau memang perlu ya sekolah lagi dan seterusnya, membaca atau apapun itu, jangan membatasi diri. Tidak pernah berhenti. Iya. Baik, terima kasih Pak Johan. Ini pasti akan memberikan dorongan untuk para guru dan pemimpin muda. Ya, harapan saya teruslah Pak Johan dengan kekhasan, dengan ciri khas kerendahan hati dan kepedulian yang luar biasa ini bisa terus, bisa dirasakan, bisa berdampak bagi perubahan perkembangan dari masyarakat khususnya di Surabaya dan Jatim dan tentunya Indonesia Pak ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Pak Johan dengan semua peran yang ada. Terima kasih juga Bu Sinto. Guru Gembira, kita akhiri, nantikan episode selanjutnya. Setelah 1 tahun apalagi saya akan membuat sebuah perubahan untuk podcast kita yang lebih menarik. Dan podcast ini tetap untuk merayakan kegembiraan, membangun kebanggaan, dan terus mengembangkan sebuah komunitas guru dan pemimpin yang terus gembira. Tetaplah menjadi guru gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Guru Gembira merayakan keajaiban di mata anak didikan, menerobos kegagalan, raih kemenangan di babak pertandingan. Guru berdedikasi mampu mengkristalkan peluh keringat dengan perjuangan, rela menyandingkan separuh jiwa raga dengan mulianya impian. Guru bersahaja membisikkan rahasia ilahi dalam kasih budiman. Rendah hati, tidak mengumbar gelar, melainkan mendidik dengan kesetiaan. Guru pemimpin
menjadi suri teladan dalam karya pelayanan. Tak gentar dengan asumsi, membuktikan dengan cipta karsa pahlawan.